Apa bacaannya? Ada dua jenis bacaan. Satu di Al-Baqarah ayat yang 255, dikenal dengan ayat kursi. Dibiasakan baca itu pasca sholat setelah zikir yang 3 kemarin. Anda baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul la ta'khudhuhu sinatun, dan seterusnya sampai dengan ke ujungnya. Ayat yang disebut ayat kursi, permohonan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang membiasakan baca ayat kursi, baca ayat kursi, baca ayat kursi, maka ayat itu akan Baik, Bapak dan Ibu sekalian, saya mau bicara umum dulu ya sebelum masuk ke sini. Fokus baik-baik. Sejak saat manusia pertama diciptakan oleh Allah, kemudian disampaikan misi kehidupannya, tugas hidupnya, di hadapan para malaikat dan jin pada saat itu, seperti pernah sering saya sampaikan bahkan di tempat ini, maka terjadilah kemudian satu peristiwa. Manusia ini punya keunggulan, diberikan bekal pengetahuan, dan ditugaskan membawa misi ke bumi. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Siapa yang ditunjuk? Manusia, Adam namanya. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Secara singkat, Adam punya kelebihan kemampuan, maka dimintakan makhluk pada saat itu untuk hormat kepada Adam sebagai, ini yang paling penting, sebagai ketaatan atas perintah Allah. Di semua perbuatan kita itu, kalau diperintahkan oleh Allah, jangan dilihat perbuatannya, dilihat perintahnya. Kalau bukan perintah Allah, gak usah kita kerjakan, cuma karena perintah kita lakukan. Diminta semua sujud. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 34. Saya mulai dari yang keempat dulu. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu. Ketika kami perintahkan pada semua malaikat dan termasuk kalangan jin yang hadir pada saat itu sujud hormat pada Adam. Semua sujud illa iblis, kecuali satu makhluk, iblis. Iblis. Satu makhluk ini. Siapa iblis itu? Disebutkan di Quran surah ke-18 ayat ke-50. Ini poinnya. Surat ke-18, surah ke-18 Al-Kahf ayat ke-50, paling kanan di pertengahan. Redaksinya awalnya sama dengan yang ini, cuma keterangan akhirnya berbeda. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis, sama persis. Ketika kami perintahkan pada semua malaikat dan jin untuk sujud hormat pada Adam, semua sujud hormat kecuali iblis. Siapa iblis? Kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbi. Dia termasuk kalangan jin yang menyimpang dari ketentuan dan perintah Allah, jin yang fasik. Jin fasik. Fasik lawannya taat. Taat itu artinya taat pada perintah Allah. Artinya sebelum jin ini fasik, dia taat. Awas, hati-hati. Dia taat. Cuma dia saat itu tidak mau sujud, melanggar ketentuan Allah. Ditanya, diklarifikasi. Mudah bagi Allah untuk mengatakan kamu sombong. Aba wastakbar. Tapi kalau kemudian keluar dia langsung dari Allah, kamu sombong. Kamu tidak mau sujud karena sombong. Dia bisa mengatakan saya tidak kok. Maka caranya kata Al-Quran, perhatikan. Allah langsung menyampaikan klarifikasi lewat lisan jin ini supaya terdengar langsung oleh makhluk dan nanti dia tidak akan mengelak dari perbuatannya. Maka turun Quran surah ke-7 Al-A'raf dari ayat 11 sampai dengan 13-nya. Qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Hei, kenapa kamu tidak mau sujud ketika aku perintahkan? Bukan sujudnya yang penting, tapi perintahnya. Ini perintah saya. Anda pun dalam sholat, kalau nggak mau sujud itu terserah. Anda sholat, tidak sholat, Allah nggak butuh dengan sholat Anda. Cuma ini perintah. Ketika Allah perintahkan, kita lakukan. Kata Allah, bukan karena sujudnya. Sujud itu nggak terlalu penting bagi saya. Ini perintah saya. Kenapa kamu nggak taat perintah saya? Apa jawabannya? Ana khairun minhu. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Saya lebih hebat dibandingkan dia. Kau ciptakan saya dari api, dia dari tanah. Tidak levelnya. Yang dari tanah itu harus disujudi oleh yang dari api. Api lebih hebat dibandingkan dengan tanah. Qala fakhruj, keluar kamu dari sini. Maka muncul, terlapisi dia oleh kesombongan-kesombongan. Sesuatu yang baik ditutup oleh yang jelek disebut dengan balasa. Yang tertutup ya disebut dengan iblis. Kalau yang jelek, aurat terbuka, jelek ditutup dengan yang baik, maka disebut dengan labisa. Tertutupnya disebut dengan libas. Makanya pakaian disebut libas. Karena pakaian menutup aurat yang tidak mau terbuka keluar.
Tapi kalau yang baik ditutup oleh yang jelek, taat ditutup oleh fasik, maaf, rendah hati ditutup dengan sifat sombong, kejujuran ditutup oleh dusta, maka berubah kalimatnya di balasa, yang tertutup disebut dengan iblis. Makhluk ini disebut dengan iblis karena tertutup oleh sifat-sifat kesombongan pada saat itu. Yang jadi pertanyaan, ketika tertutup dengan kesombongan itu apa yang dia kerjakan pada saat itu? Karena sombong telah melekat pada dirinya, maka hidayah sulit datang kepadanya. Karena itu Allah haramkan sifat sombong, karena kalau sudah sombong melekat pada diri makhluk, maka sulit mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Orang sombong itu dapat nasihat susah, Pak. Diingatkan sulit. Karena itu Allah menyampaikan dalam hadis qudsi, diharamkan kesombongan. Kesombongan, keagungan itu jubahku. Siapa yang berupaya untuk mendapatkan jubahku, mengenakan jubahku, maka haram bagi yang mencium bau surga. Nah, saya ingin teruskan, karena dia sudah sombong, padahal dia punya peluang untuk bertobat. Tapi karena tertutup dengan kesombongan, dia mengatakan, aku akan buktikan bahwa aku akan lebih hebat dibandingkan dengan Adam. Apa pembuktiannya? Saat Adam dimasukkan ke dalam surga, dia mengajukan permohonan kepada Allah. Ya Allah, beri kesempatan saya untuk menggoda Adam. Maka aku akan buktikan, aku lebih hebat dibandingkan dengan Adam. Maka Adam dimasukkan ke dalam surga, Quran surah kedua ayat 35. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannah. Tahan. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Adam, tinggal kamu di surga sementara dengan istrimu, pelajari kenikmatan surga, cari bekal di situ supaya kamu turun ke bumi jadi khalifah, kamu bisa menata bumi seperti surga. Dengan segala keindahannya, kenyamanannya, keenakannya. Makan ini tapi tinggalkan ini. Ini ujian. Jangan makan yang ini, jangan dekati pohon ini. Kalau kamu dekati, ini niscaya akan menjadikan kamu menyimpang dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Zalim. Maka kemudianlah iblis mengajukan kepada Allah permohonan. Aku ingin buktikan aku lebih hebat dibandingkan Adam. Padahal kalau dia taubat bisa diampuni. Cuman karena sombong, hidayah tidak bisa masuk. Maka dia katakan aku akan menggoda Adam untuk membuktikan aku paling hebat dibandingkan dengan Adam. Maka dia ajukan permohonan, dikabulkan pada saat oleh Allah untuk memberikan isyarat pada anak cucu Adam kemudian hari bagaimana cara mengatasi godaan-godaan iblis itu. Mudah bagi Allah mengatakan, tidak, saya tidak perkenankan. Tapi kalau tidak diperkenankan pada saat itu, kita tidak punya pengetahuan, tidak punya pengalaman bagaimana cara menaklukkan iblis saat Adam dan anak cucunya turun ke bumi untuk menjalani misi kehidupan di bumi sebagai khalifah. Karena itulah kemudian iblis mulai menggoda Adam, saat menggoda itulah namanya berubah. Perhatikan baik-baik. Namanya berubah dari iblis jadi setan. Di sini saya perlambat keterangannya. Ya, maaf tadi saya agak cepat sampaikan supaya cepat sampai ke tujuan. Perhatikan baik-baik. Saat belum mulai menggoda Adam, baru terkontaminasi, namanya iblis. Tapi saat mulai menggoda, dia berubah nama jadi setan, asy-syaitan. Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat ke-36. Perhatikan ayatnya. Fokus, saya agak lambatkan. Paling kiri agak sedikit ke bawah. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ. Maka setan mulai menggelincirkan Adam. Kalau tergelincir itu jatuh ke atas ke bawah? Pasti ke bawah. Tidak ada orang jatuh ke atas. Pasti ke bawah. Alhamdulillah. Jatuh ke bawah. Surga ada di mana? Di atas, di langit. Baik, di bawah langit ada apa? Bumi. Ini bahasa kiasan. Tadi di balaghah namanya majaz. Bahasa yang sangat indah. Terpeleset dari langit turun ke bumi. Ini bahasa kiasan. Maksudnya digodalah Adam itu dipelesetkan oleh Adam sehingga menjauh dari dipelesetkan oleh setan sehingga menjauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara singkat, iblis mulai menggoda Adam. Ketika menggoda Adam itulah berubah nama dari iblis jadi setan. Apa itu setan? Dari kata syaitan. Kita akan masuk pada inti bahasan kita. Fokus ya. Kita mulai di sini. Saya mau menulis di sini. Mohon izin saya tanya dulu. Ini kelihatan, Bu? Oh, jelas tidak, belum saya tulis ya. Kalau kelihatan bagus ya. Baik. Saya tulis dulu ya. Saya tulis dulu. Shin, ta, nun. Nah, sekarang kelihatan? Tidak juga. Masya Allah. Baik, saya boleh pinjam penghapus? Saya saja biar ya. Nah, saya hapus yang ini ya, ini sudah diterangkan, terutama yang sudah diterangkan. Saya hapus yang ini. Saya tulis agak besar ya, supaya kelihatan. Nah, ya.
Kalau nggak kelihatan juga dengan cara apa lagi saya mesti menulis? Syaitana. Kelihatan sekarang? Alhamdulillah. Perhatikan. Syaitan asalnya dari kata syaitana. Syaitana berarti yang menjauhkan dari segala nilai kebaikan. Yang menjauhkan, asal artinya ini, dari segala nilai kebaikan. Dari segala kebaikan. Jadi kalau Anda akan mengerjakan kebaikan, tiba-tiba ada sesuatu yang menjauhkan, jangan lakukan, jangan kerjakan, tinggalkan itu. Itu pekerjaannya saat membisiki Anda atau mengajak Anda menjauh disebut dengan syaitana. Kalau syaitana ini melekat pada satu benda atau makhluk, hidup ataupun mati, atau dimanfaatkan untuk menjauh dari nilai kebaikan, maka berubah kemudian makhluknya berubah dari syaitana jadi syaitan. Kalau itu melekat pada satu makhluk sifat syaitana, maka makhluk yang berubah nama jadi syaitan. Jadi syaitan artinya makhluk atau sosok atau bahkan sifat yang menjauhkan seorang hamba dari segala nilai-nilai kebaikan. Ini sifatnya. Kalau melekat pada satu makhluk, maka makhluknya disebut apa? Syaitan. Makhluk pertama yang disebut syaitan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menjauhkan Adam dari nilai-nilai kebaikan. Harusnya Adam taat. Harusnya yang dilakukan oleh Adam, ini makan yang ini, makan yang itu. Nikmati ini, jauhi pohon ini, jauhi. Kata syaitan, dekati, dekati, dekati. Mendekati tidak baik, menjauhi itu baik. Dijauhkan dari kebaikan, didekatkan kepada larangan. Berlakulah kemudian hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan yang tidak baik. Ketika mengerjakan yang tidak baik itu terpeleset Adam, bahasa Al-Qur'annya yang mempelesetkan setan. Kenapa disebut setan? Karena dia menjauhkan dari nilai-nilai kebaikan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham sampai sini? Saya ingin kita paham dulu teman-teman sekalian, Bapak dan Ibu. Jadi kesimpulannya, setiap ada yang menjauhkan dari kebaikan, maka namanya apa? Ingat baik-baik, ingat namanya apa? Ulangi namanya apa? Jadi ingat, fokus baik-baik. Kalau ada manusia yang menjauhkan dari kebaikan, maka sifatnya apa namanya? Apakah ada manusia yang disebut setan? Ada. Ada. Buka Quran surah ke-6 ayat 112. Quran surah ke-6 ayat 112. Fokus baik-baik. Al-An'am ayat 112, paling kiri sebelah atas. Ya. Awal juz yang ke-8. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwa syayatinal insi wal jin. Yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Ada ayatnya? Demikianlah kami tetapkan, kami jadikan bagi setiap nabi itu punya musuh. Siapa musuhnya? Golongan-golongan setan. Apa yang dimaksud setan? Tadi saya kembalikan, yang menjauhkan dari nilai-nilai kebaikan. Saya tanya pada Bapak dan Ibu, maaf ya, saya tanya dulu sebentar. Kalau Nabi ngajak pada kebaikan atau keburukan? Pasti baik. Ayo sholat, ayo berkata yang baik, ayo jujur, ayo tawadhu, rendah hati, ayo terapkan nilai kebaikan dalam kehidupan masyarakat, jauhkan dari korupsi, jauhkan dari dusta, jauhkan dari fahsya, jauhkan dari yang kotor, semua baik. Cuma dia punya lawan, lawannya disebut dengan setan. Kenapa disebut setan? Karena saat Nabi mengajak pada yang baik, dia mengajak pada yang buruk. Gak benar itu, korupsi aja yuk korupsi. Gak benar itu, bohong aja yuk bohong. Gak benar itu, jorok aja yuk jorok. Ketika para Nabi mengajak pada kebaikan, maka lawannya mengajak kepada keburukan. Lawannya mengajak pada keburukan punya sifat yang melekat dengan nama yang sama, setan. Yang paling bahaya ketika disebutkan setannya disebut syayatinal insi wal jin. Setan dari kalangan manusia. Jadi sifat ini mengajak pada kejelekan ini bukan hanya melekat pada diri iblis yang asalnya jin, tapi juga bisa berpotensi melekat pada manusia. Jadi ada manusia wujudnya manusia, tapi membawa misi-misi setan, yaitu menjauhkan ketaatan dari Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Dan ini yang paling susah, setan manusia lebih susah menghadapinya dibandingkan dengan setan jin dari kalangan iblis. Paham sampai sini? Pengantarnya paham? Saya cek ibu kalau paham. Saya cek dulu ya. Ibu kalau malam-malam mau tahajud, begitu ibu mau sholat, papa mengatakan, Mama gak usah tahajud dulu, sini temani papa nonton bola. Masya Allah. Jadi papa saat itu sedang menjadi
Bukan. Bukan saya Pak yang bilang ya. Bukan saya, istri Bapak sendiri. Bukan. Papa saat itu sedang menjadi terbisiki oleh jin sehingga seakan-akan mengarahkan fungsi setan. Saya tidak pernah mengatakan Papa sedang menjadi setan. Hati-hati ya, hati-hati. Jangan salah menyimpulkan sekarang banyak pernyataan-pernyataan yang kalau dikaji dari ilmu mantik premisnya salah sehingga kesimpulannya tidak tepat. Awas, atau ada yang premisnya benar cuman kesimpulannya salah. Premis itu pengantarnya 1, 2 benar, kesimpulan salah. Contoh paling gampang begini. Ya, antum nama siapa? Agung. Lihat sini. Agung suka pisang. Monyet suka pisang. Ya, saya ulang. Agung suka pisang. Monyet suka pisang. Maka Agung sama dengan tuh, kan salah kan kesimpulannya? Salah. Salah kesimpulannya. Maka Agung sama-sama suka pisang. Gitu. Kalau antum katakan Agung sama dengan monyet, antum yang salah. Nah, itu banyak, itu kalimat seperti sederhana, tapi sekarang jadi permainan. Pilih mana, muslim yang koruptor atau non muslim yang jujur. Tuh, kelihatannya benar, tapi dahsyat pengaruhnya. Itu premisnya salah. Dalam ilmu mantik keliru. Pilih mana, muslim yang koruptor atau non muslim yang jujur. Anda kalau ingin membandingkan dua-duanya mesti apple to apple, bandingkan apel dengan apel. Kalau ingin bandingkan non muslim yang jujur, bandingkan pula dengan muslim yang jujur. Yang tidak jujur bandingkan dengan yang tidak jujur lagi sehingga seimbang perbandingannya. Apa tidak ada 200 juta lebih di Indonesia muslim yang jujur? Tuh, kalimat seperti itu kelihatan sederhana tapi dahsyat itu. Pengaruhnya luar biasa. Nanti ada ayatnya di Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 204, paling kiri sebelah atas. Hati-hati. Kata Al-Quran, ada orang-orang ketika bicara, kata-katanya begitu menarik, retorikanya begitu cantik, tapi maksudnya itu menjerumuskan Anda pada keburukan. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Ada di antara orang-orang kata-katanya begitu bagus, kadang-kadang membawa nama Allah, ya. Masya Allah, semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Ayatnya diambil, ini Al-Baqarah ayat 62, dipotong ayatnya. Seakan-akan semuanya benar, padahal dia musuh yang paling nyata. Agung? Baik. Kita belum mulai. Sekarang perhatikan baik-baik. Lihat sini, lihat. Tadi setan dari kalangan siapa satu? Jin. Awas, hati-hati ya, jin. Lihat cara kerjanya. Saya terangkan ini dulu, nanti baru ke sini sehingga Anda paham. Nanti di ujung baru Anda mengerti apa yang saya maksudkan. Ya. Satu jin. Kedua apa tadi? Manusia. Ins, ya. Al-ins. Fokus. Apa artinya jin? Awas. Ini selalu satu paket di Al-Quran, selalu satu paket. Seringkali jadikan sepaket. Setiap ada jin, ada ins. 18 kali pasangan ini disebutkan dalam Al-Quran. Ya ma'syaral jinni wal wa ma khalaqtul jinna wal. Dan kalau ini dijamakkan, ini ikut jamak. Ini jamaknya jinnah, jinnatun. Ini jamaknya nas, nasun. Disebutkan 241 kali. Begitu jinnah disebut, nasnya ikut. Minal jinnati. Perhatikan baik-baik. Ini jin, ini ins. Dalam bahasa Arab, satu kalimat yang dimulai dengan huruf jim dan nun, itu menunjukkan sosok yang tidak nampak, tersembunyi. Tidak nampak, tersembunyi. Contoh, setiap ada jim dengan nun di awalnya, itu menunjukkan yang tidak tampak. Surga apa bahasa Arabnya? Jannah. Kenapa disebut jannah? Karena saat ini belum nampak dalam pandangan kita. Ibu di dalam rahimnya ada janin kalau mengandung. Kenapa disebut janin? Karena tidak nampak dalam kasat mata kita. Apa pernah ada seorang perempuan mengandung kelihatan dari luar? Itu lihat janinnya gerak-gerak. Tidak nampak. Jin kenapa disebut dengan jin? Karena saat diciptakan fitrahnya tak nampak dalam pandangan kita. Jadi fitrah jin itu saat diciptakan tersembunyi. Tidak ada jin yang senang nampak. Makanya kalau ada jin melakukan penampakan, itu jin sedang keluar dari fitrah. Jin bermasalah, Pak. Yakin, jin bermasalah. Ya. Yang paling banyak masalah adalah manusia-manusia yang cari penampakan jin. Itu pasti lebih punya masalah. Pasti itu. Ya, hindari orang itu. Karena dia mencari jin yang bermasalah, maka manusia itu pun akan mendapatkan masalah. Awas, hati-hati karena fitrah jin tersembunyi. Saya turunkan pada Anda, itu punya 3 arti. 1, tidak nampak. 2, kasar. Tidak ada jin yang sopan. Silahkan cek, apa pernah ada orang kerasukan jin datang ke pengajian? Ustadz Adi izin ikut ngaji? Nggak ada.
Orang kalau kerasukan jin, kalau bukan kata-katanya meracau, tindakannya mengacau. Keluar kata-kata yang tidak bagus, tindakan yang tidak baik, itu jin. Penampakannya itu tidak menyenangkan, sifatnya kasar, tidak lembut. Sebaliknya manusia. Awas, ins. Kenapa disebut dengan ins? Makna pertama, lawan dari kata jin, nampak. Nampak, terlihat. Makanya manusia saat dilahirkan, suaranya, tangisannya terdengar, wujudnya ada. Tidak pernah ditemukan kemudian, maaf didengar suaranya, bayinya nggak ada. Mana ya, nggak ada. Silahkan cek. Nampak. Karena itu fitrah manusia dalam kehidupan itu selalu nampak. Jadi kalau ada manusia senang sembunyi-sembunyi, maka dia sama dengan? Bukan tuh kan? Udah salah lagi ambil kesimpulan. Bukan. Sama dengan sedang keluar dari fitrahnya. Bukan sama dengan jin. Sama dengan sedang keluar dari fitrahnya. Pasti manusia ini sedang punya masalah. Seperti jin menampakkan diri atau melakukan penampakan sedang punya masalah, maka manusia yang senang sembunyi-sembunyi pasti punya masalah dalam hidupnya. Silahkan ibu cek. Biasanya papa masuk lewat pintu depan, sekarang sembunyi-sembunyi lewat pintu belakang. Handphone sembunyi-sembunyi, bawa kamar mandi, buka-buka gitu kan di situ. Sembunyi-sembunyi. Masuk kantor sembunyi-sembunyi. Ke masjid sembunyi-sembunyi. Tiba-tiba keluar lewat kotak infak, ya dan sebagainya. Nah, ini menunjukkan pasti manusia itu punya masalah. Pasti punya masalah karena setiap kebaikan itu orang senang mengerjakan. Ketika seseorang bersembunyi dari kebaikan, ada sesuatu yang salah dalam dirinya. Kaidah umumnya demikian. Yang kedua, manusia itu lembut. Asalnya nggak ada yang kasar. Lembut, baik. Karena itu ketika dia melakukan kesalahan, hati kecilnya akan menolak. Karena sifat kelembutannya. Tidak percaya silahkan, saya sering contohkan kalimat ini. Keluar dari sini pakai sendal orang. Begitu dipakai oleh Anda, hati kecil Anda akan berkata, itu tidak benar. Jangan lakukan, itu bukan punya kamu. Pasti menolak. Ketika Anda berkata kasar, gak percaya silakan ya, pulang dari sini punya masalah, Anda berkata kasar pada istri, setelah berkata hati Anda akan mengatakan, kenapa kamu berkata yang kasar? Apa gak bisa kamu katakan yang lembut? Kalau bisa kamu katakan sayang, katakan cinta, kenapa kamu katakan putus? Catat. Bapaknya nyatet di belakang. Bisa, keluar. Gak enak, rasanya gak enak. Nah teman-teman sekalian, fokus ini. Ini jin, ini ins. Kenapa saya terangkan dulu seperti itu? Supaya Anda tahu, ketika dua makhluk ini berpeluang menjadi setan, menjauhkan hamba Allah dari ketaatan kepada Allah, maka Anda perlu ketahui, sifatnya ada dua. Mungkin itu jin, tadi disebutkan, artinya tak nampak dalam pandangan. Di cara kerja setan itu, yang pertama kali dia lakukan adalah memberikan godaan langsung dari sisi yang tidak Anda ketahui. Cuman terdengar was-wasnya. Perhatikan, was-was itu bisikan-bisikan yang tak nampak langsung. Pada awalnya tak nampak langsung. Fokus ini. Ketika pertama kali setan disebut dengan jin, itu artinya cara kerja setan yang pertama memberikan bisikan-bisikan kepada jiwa kita dari sisi yang tidak kita lihat. Seakan-akan sudah ada bisikannya dalam dirinya. Kalau Anda merasakan bisikan seperti itu, maka yang sedang bekerja namanya setan dari kalangan jin. Ini satu. Paham? Pernah mendengar bisikan ini? Azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah selesai, la ilaha illallah. Selesai, tiba-tiba ada bisikan, salat nomor 2, nomor 1, terusin dulu aja makannya. Pernah dengar? Sinetronnya mau berakhir. Padahal orangnya tak nampak dalam pandangan kita. Sosoknya gak kelihatan. Itu artinya ada jin yang sedang berperan, membisikkan-bisikan pada diri kita. Itu setan, dari kalangan iblis. Baik, tahan sebentar. Pernah merasakan seperti ini? Begitu sudah selesai wudhu, tiba-tiba setelah selesai mau sholat, dalam diri kita tiba-tiba ada perasaan, kamu sebetulnya udah wudhu belum? Kayaknya batal nih tadi. Kayaknya batal kamu. Pernah punya perasaan begitu? Pertanyaan saya, kelihatan gak yang membisikkan itu? Enggak, itu jin. Setan dari kalangan jin. Baik, pernah punya perasaan begini setelah ibu pulang dari mall, sampai ke rumah, ngobrol malam dengan suami, tahu nggak tadi ada tas bagus banget saat di mall? Pernah begitu? Nanti suami ibu mengatakan, mah, tas itu kan fungsinya cuma untuk menampung barang-barang yang ringan, ada uang, ada kartu, ada macam-macam, ada mushaf, sederhana nggak apa-apa mah, yang penting bisa mengantarkan mama ke surga. Kata mama, iya Pak ya, betul. Tapi yang tadi juga bagus kok Pak, bisa mengantarkan ke surga. Anda pulang dari pasar, ada barang yang diingat. Anda pulang dari mall, ada barang yang ingin dibeli. Tidak terbeli, masuk dalam pikiran. Pernah begitu? Baik, itu setan, ada setannya, kalangan jin. Fokus, awas hati-hati. Pernah menemukan DKM berselisih di masjid?
Pernah itu ada setan dari kalangan jin. Awas, hati-hati. Pernah antum di kantor ada dorongan-dorongan untuk berbuat yang tidak pantas? Baik, kalau antum sudah naik levelnya, ada sekretarisnya, Masya Allah, satu ruangan dengan sekretaris laki-laki perempuan? Perempuan. Lihat ibu di rumah cuma 3 jam, sekretaris 8 jam, boleh masuk. Hati-hati, dorongan-dorongan tidak baik di jalan, lewat, tampilan, gambar macam-macam, tiba-tiba muncul syahwat. Pernah ada perasaan seperti itu? Tuh, lihat. Antum kalau lihat iklan shampoo, yang dilihat shampoo-nya apa orangnya? Tuh. Ada setannya. Tapi tak nampak. Jadi seakan-akan dorongannya dalam jiwa. Ada dorongan sesuatu muncul dalam diri kita tuh. Siapa itu? Yang mendorong itu pada keburukan, jelas namanya setan. Kalau tak nampak berarti jin. Jadi cara kerja setan yang pertama, dia membisikkan langsung pada jiwa kita tanpa perantara. Dan itu disebutkan janjinya dalam Al-Quran surah keempat An-Nisa ayat ke-117 sampai dengan 118. Kalau dibaca dari ayat 116 ya akan nyambung sampai ke bawah. La'anahullah. Setan dilaknat oleh Allah. Setelah dia mengajukan proposal kepada Allah untuk menggoda Adam, diusir dari surga, dia mengatakan, izinkan saya turun ke bumi, sama-sama menggoda. Saya ingin buktikan saya lebih hebat daripada Adam dan keturunannya. Keturunan saya, kata iblis, akan lebih hebat dibandingkan Adam dan keturunannya. Maka dia ingin buktikan dengan menggoda anak cucu Adam. Maka turun mereka semua ke bumi. Quran surah kedua ayat 38. Qul nahbitu minha jami'a. Turun kalian semua ke bumi. Tapi ada janji Allah yang diberikan kemudian kepada anak cucu Adam sebagai benteng dari setan. Nanti kita akan lihat. Nah, saat diturunkan itulah setan dilaknat, dia berjanji kepada Allah. Lihat kalimatnya. La'anahullah. Wa qala la'attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Dia dilaknat oleh Allah, kemudian dia berjanji bersumpah di hadapan Allah. Lihat kalimatnya. Saya bersumpah ya Allah, saya akan manfaatkan bagian dari tubuh manusia untuk saya goda secara langsung. Digoda secara langsung tanpa perantara. Bagian dari tubuh manusia itu yang disebut dengan nafsu namanya. Nafsu. Nafsu nama lainnya disebut dengan fujur. Jadi kalau nafsu itu dalam dirinya, rambatannya disebut fujur. Jadi dia masuk ke dalam nafsu. Nah, nafsu. Kalau nafsu sudah dikuasai oleh setan, nanti dia akan merambat keburukan, memberikan sinyal-sinyal buruk. Buka Quran surah ke-12 ayat 53. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Saya tidak bisa menjadikan diri saya suci karena ada nafsu. Nafsu itu seringkali mengarahkan pada keburukan. Siapa yang mengarahkan? Setan. Dia masuk ke nafsu, dia bisikan. Nah, ketika itu merambat masuk ke mata, maka mata melihat pada yang tidak baik. Masuk ke lisan, lisan bicara pada yang tidak baik. Masuk ke tangan, tangan mengerjakan hal yang tidak pantas. Masuk ke kaki, kaki berjalan dengan cara yang tidak elok, tidak baik. Maka rambatannya disebut dengan fujur. Nama lain nafsu itu fujur. Saat kita tercipta sudah ada fujur dalam diri kita. Quran surah ke-91 ayat 7 sampai 10. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fokus. Ingat baik-baik. Maka yang pertama kali dilakukan oleh setan, dia akan menggoda langsung ke dalam jiwa manusia yang disebut dengan nafsu. Dia akan manfaatkan nafsu. Masuk ke nafsu. Nih. Awas, lihat baik-baik. Hati-hati ya, hati-hati. Mau sholat, masuk nafsu, bisa gagal sholat. Mau tahajud, digoda lewat nafsu, bisa gagal tahajud. Mau baca Quran, dibikin ngantuk. Ya, mau sedekah, dibikin takut miskin. Mau dibuat kemudian macam-macam, dibuat supaya menjauh dari segala nilai kebaikan. Mau berbuat baik silaturahim, diputus dengan pertengkaran, diputus dengan perselisihan. Mau datang ke pengajian, datang bisikan-bisikan yang menjauhkan dan sebagainya. Bahkan yang paling dahsyat, peserta pengajian satu dengan yang lain bisa dibuat berantem, berselisih, saling menjelekkan dan sebagainya. Dia tidak sadar dia sedang dikuasai oleh setan. Kalau Anda tidak kenal setan yang mana yang menggoda Anda, maka disitulah bencananya akan muncul. Anda sulit untuk menghindarinya. Maka dari itu Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman sekalian, pertama kali kita diajarkan pasca sholat untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala jenis setan yang kemungkinan akan selalu lekat menggoda dalam kehidupan kita. Awas, setiap selesai sholat. Kenapa setiap selesai sholat diajarkan zikir? Supaya dengan zikir ini dijaga, dibentengi kita dari setan. Karena orang-orang yang tak mampu berzikir itu yang disenangi oleh setan. Buka Quran surah 43 ayat 36. Quran surah ke-43 Az-Zukhruf ayat ke-36. Wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitana. Awas, hati-hati. Fa huwa lahu qarin. Awas. Di sini Anda nanti mendengar ada istilah jin qarin. Fokus baik-baik.
Wa may ya'shu 'an dzikrir rahmani, siapa yang abai dengan berzikir kepada Allah yang Maha Rahman. Enggak suka zikir. Pasca salat enggak mau zikir. Mau tidur enggak mau zikir. Bangun tidur tidak zikir. Awas, hati-hati, duduk susah zikir. Orang duduk zikir, bangun zikir, berbaring zikir. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Dia enggak mau zikir. Nah, setan itu akan lebih mudah menggoda orang yang tidak senang zikir. Enggak usah dibisikin, colek dari jauh aja. Udah maksiat. Paling senang siapa yang abai dengan zikir, bermohon mendekat kepada Allah Ar-Rahman, tidak ingat dengan Allah Ar-Rahman, awas, nuqayyid lahu syaitana, maka dia berpeluang dilekatkan pada dirinya setan, dekat dengan dia. Jadi kalau Anda ingin lihat teman-temannya setan, gampang, lihat orang yang anti zikir, lihat orang yang tidak suka berzikir. Zikir itu banyak zikir. Salat itu zikir, salat itu zikir. Dalilnya Quran surah ke-20 ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Saya Allah, tidak ada Tuhan selain saya, sembah saya. Bagaimana cara menyembahnya Allah? Cara menyembah kepada Allah, cara menyembah kepada Allah, lihat, tunaikan salat sebagai zikir kepadaku. Di orang yang tidak pernah senang dengan salat, enggak senang salat, itu tandanya orang itu mudah untuk dilekati oleh setan. Makanya panggilan salat yang tidak disenangi oleh setan, sangat tidak disenangi. Lihat hadisnya di Abu Daud. Begitu adzan dikumandangkan, setan lari. Idza udzina fafarra syaitanu wa alaihi duratun. Kalau adzan dikumandangkan maka setan akan lari meninggalkan anak Adam sambil terbirit-birit. Lari dia. Makanya jangan heran Anda jalan dengan teman Anda non muslim, adzan berkumandang, yang non muslim bisa berkata, "Mas, apa enggak sholat dulu, kan sudah adzan?" Setannya lari, sedang tidak ada. Wa idza thuwiba fa'ada, ketika adzan selesai setan balik lagi menggoda. Yang muslim bisa jawab, "Tenang aja, baru adzan belum qomat." Balik. Datang. Jadi kalau orang-orang selalu meninggalkan sholat, jauh kemudian dari zikir kepada Allah, maka apa yang terjadi? Mudah dikerjai oleh setan, maka muncullah keburukan dalam dirinya. Bentuknya bisa dua, bisa fahsya, pornografi, porno aksi, LGBT, kata-kata jorok, hal-hal yang buruk, itu disebut dengan fahsya. Bisa mungkar, hoax itu mungkar, dusta itu mungkar, berselisih itu mungkar, merampok mungkar, membunuh apalagi mungkar. Makanya ketika Anda sholat, apa faedahnya? Menekan setan dan menjauhkan perbuatan fahsya dan mungkar. Turun Quran surah ke-29 ayat ke-45. Innas sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Tuh, lihat, cek. Maaf Bapak Ibu, bacaan Al-Quran termasuk zikir. Apa dalilnya? Quran surah ke-15 ayat 9. Paling kanan pertengahan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kata Allah, kami yang telah turunkan Al-Quran sebagai zikir. Zikir. Dan kami yang menjaga Al-Quran itu. Bahkan kalau Anda bukan sekedar baca menggunakan mushaf, Anda menghafalkannya. Hafalkan yang pendek-pendek dulu, hafalkan yang mudah-mudah dulu. Begitu Anda hafalkan, Anda ulang-ulang. Itu saat mengulang bacaan Quran, Anda sedang berzikir. Karena penghafal Quran disebut sedang berzikir. Quran surah ke-54, ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Kami mudahkan Al-Quran untuk diingat, dihafalkan. Ketika Anda menghafal Quran sedang disebut sebagai zikir. Zikir, zikir, zikir. Nah, jadi kalau Anda sering baca Quran, apalagi sering menghafal Quran, membacakan ayat-ayat pendek yang dihafal, surah-surah pendek, begitu lekat dengan Quran, salah satu manfaatnya, Anda akan langsung dijaga oleh Allah dari lekat-lekat setan yang mungkin menggoda kehidupan Anda. Singkatnya, kalau ingin dibentengi oleh Allah langsung dari setan, di antara caranya, maka rajinlah berzikir. Di antara zikirnya, cari ayat-ayat Quran, surah-surah Quran, yang saat dibacakan, memohon perlindungan langsung kepada Allah supaya dijauhkan dari godaan setan ini. Karena sepanjang hidup, maaf ya, selama kita hidup, mustahil kita bisa menghindar dari godaan setan. Tapi kita bisa membentengi diri kita dari setan supaya dia lemah untuk menggoda diri kita. Paham sampai sini? Nah, sekarang pertanyaannya, Ustadz, kalau Ustadz katakan ada surah-surah dalam Al-Quran yang saat kita baca akan dilindungi oleh Allah kita dari godaan-godaan setan, surat apa saja itu? Bagaimana cara mengamalkannya? Maka disebutkanlah di contohnya Abu Daud, nomor hadis 1523, juga An-Nasai, nomor hadis 1337. Apa bacaannya? Ada dua jenis bacaan. Satu, di Al-Baqarah ayat yang 255, dikenal dengan ayat kursi. Dibiasakan baca itu pasca sholat, setelah zikir yang 3 kemarin.
Anda baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul la ta'khudhuhu sinatun, dan seterusnya sampai dengan ke ujungnya. Ayatnya disebut ayat kursi, permohonan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang membiasakan baca ayat kursi, baca ayat kursi, baca ayat kursi, maka ayat itu akan melempar setan yang menggoda dia di sekitarannya. Bukan tidak menggoda, sebelum menggoda Allah jauhkan. Sehingga seakan-akan Anda tidak tergoda. Mau sholat, orang lain sudah adzan, masih nunggu qomat, Anda sebelum adzan sudah siap-siap. Karena setan nggak punya kemampuan menggoda Anda. Ya ini kelihatan seperti biasa, tapi kalau Anda biasakan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, sampai dengan ujungnya, maka kebiasaan itu akan bersemayam dalam diri Anda, menjadikan Anda terlindungi. Begitu setan akan menggoda, maka dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silahkan cek hasilnya. Kalau nggak percaya silahkan cek hasilnya. Ayat itu akan melempar setan seketika. Lempar. Ya, kalau dia nggak mau menjauh, lempar sekali dengan kursinya, bukan dengan ayatnya saja. Tambahkan, awas, hati-hati. Fokus. Masih ingat cara kerja setan tadi? Pertama menggoda secara langsung, melalui bisikan, disebut dengan waswas. Baik, yang membisikkan langsung namanya apa tadi? Setan dari kalangan jin. Ustadz, apa saja jenisnya? Supaya saya bisa mengenalinya. Mau kenalan dengan setan? Tidak, nggak usah. Tapi kita kenali untuk kita hindari, bukan kita dekati. Setan yang